Halo, perkenalkan nama saya Aldiso. Saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Saya ingin menceritakan sesuatu di sini tentang broken home. Saya bangga menjadi anak broken home, tapi saya tidak mau keluarga saya broken. Saya sudah menikah, saya mempunyai anak satu, namanya Clara Cici Kelodi. Dia lucu banget. Oke. Jadi saya broken home dari tahun 2017. Berarti sekarang udah berapa tahun, Pak? 3 tahun ya? Baru ya? Baru banget, emang benar baru banget. 2017 apa 2016, pokoknya sekitar segitu ya. Itu waktu aku kalau umur sih umur 21 tahun. 21 tahun betul, masih lebih. Awal mulanya broken home karena my dad, asik. Beliau selingkuh. Klasik sekali. Selingkuh dan akhirnya ya cerai. Gitu. Sebenarnya emang dari dulu sih sering berantem, dan dari dulu juga sering mau cerai tapi nggak pernah jadi. Dan akhirnya di tahun 2016 atau 17 jadilah perceraian itu karena selingkuhnya udah sering banget. Jadi emang awal mulanya emang ini ya, kalau bahasa Sundanya awet rajet gitu loh. Awet rajet itu kalau bahasa Indonesianya bertahan tapi rusak gitu loh. Daleman itu rusak. Tapi mampu bertahan, mampu survive tapi rusak, hancur parah gitu. Itu dan meledaknya itu ya di tahun 2016 2017. Aku nggak ada yang ngerebutin sama aku dong. Nggak ada. Serius. Nggak ada. Nggak ada yang ngerebutin sama papa dong, sama nggak ada. Malah kamu sana sama mama, sana sama papa gitu. Gitu serius. Tapi aku milih sih waktu itu. Ya aku milihnya sama mama lah. Karena waktu itu aku ngerasa mama aku tuh sudah disakitin ribuan kali. Dan jadi aku memilih mama aku gitu. Dan di akhirnya juga sih sebenarnya pas udah cerai nih, pas udah dia bilang talak, kan dia bilang talak di depan anak-anak ya. Kita kan 3 bersaudara nih, di depan kakak aku dan adikku. Di situ ditalaknya, itu sambil gebrak talak. Sambil gebrak meja talak, nah gitu. Aku ngelawan waktu itu. Ya sebenarnya kan dari dulu aku tuh paling gak suka kalau ngelihat cewek dibentak, kalau ngelihat cewek apalagi pakai fisik gitu. Sebelumnya ada kekerasan? Ada sih, tapi nggak parah ya. Itu. Tapi aku di sini bukan menceritakan aibnya papaku ya. Aku bangga sama papaku, serius gitu. Karena kerasanya baru sekarang gitu. Kalau dulu mungkin aku menganggap dia ini kan masa lalu ya. Kalau dulu aku selalu menganggap dia itu laki-laki yang pengen aku ajakin berantem. Laki-laki yang harus musnah di dunia ini. Dulu ya kayak gitu. Ya karena emang dia kalau main kasar sih jarang ya. Sebenarnya dia itu orang yang lembut, tapi ya aku juga ngelihat ada sisi salahnya lah dari mamaku. Ya karena mamaku tuh kalau udah marah ngomongnya kemana-mana gitu. Bahasanya itu dari bahasa Sabang sampai Merauke ada. Nah di situ mungkin papaku sebagai pemimpin merasa tidak dihargai ya, gitu. Karena kan papaku selalu bilang kayak gini. Aku masih ingat nih. Kalau dia itu kalau lagi marah pasti bilang kayak gini. Bahasa itu tidak pernah beli. Bahasa itu nggak beli loh, gitu. Kenapa kamu harus mengeluarkan? Kenapa kamu tidak bisa mengucapkan kata-kata yang halus gitu? Kecuali bahasa itu beli ya wajar gitu. Ini kan bahasa nggak beli. Kenapa kamu tidak pernah menghargai saya gitu? Jadi gitu. Jadi ya emang dua-duanya salah. Terus waktu pas perceraian sih yaitu dia ngegebrak, marah-marah, terus aku ajakin ribut papaku. Itu pertama kalinya aku ngajakin ribut karena udah emosi banget ya ngelihat seorang ibu gitu ya dimaki-maki dan lain sebagainya. Ya aku ngajakin ribut tuh waktu itu. Sini kata aku, kalau berani jangan sama perempuan, sama laki-laki dong kata aku. Akhirnya papaku diem tuh. Terus aku bilang ayo dong sini kita keluar, kita selesaiin secara laki-laki gitu ya.
dia juga masih diem gitu. Dan aku nggak tahu tiba-tiba di ruang tamu itu ada besi panjang ya 50 cm lah ya, iya nggak sih. Nah aku ambil kan, aku todongin ke dia, ayo kita berantem. Dia bilang kayak gitu, kalau nggak mau berantem keluar dari rumah kata aku gitu kan. Aku bilang gitu ke papaku. Mungkin papaku takut kali ya, karena aku beneran marah banget gitu, mata merah marah. Wah udah kemasukan setan dari Sabang sampai Merauke juga tuh. Akhirnya dia ngalah kan, tapi dia nggak mau keluar, dia malah masuk ke kamarku kan. Dia masuk ke kamarku, terus aku tutup pintunya, aku lempar besinya, terus aku nonjok, so-soan sakit sampai berdarah. Bas, nonjok tembok karena saking kesel ya, karena nggak jadi berantem sebenarnya, karena otakku di situ pengen berantem aja sama papaku, karena udah kesel jedar. Gitu, akhirnya mamaku nangis, dipeluk sama adikku, dipeluk sama kakakku, aku cuma bisa diem. Dan aku ngutuk diri aku, kenapa sih ya hidup aku kayak gini. Ya aku juga kesal juga sama mamaku, karena dia selalu bilang, ya sebut aja ya nggak apa-apa ya, oh, anjing, tolol, setan, banyak sih semua. Aku waktu itu pernah ya, waktu SMP aku pernah ngelis kata-kata dia, kata-kata apa aja yang udah pernah keluar dari mulut dia. Itu ada anjing, ada setan. Nah makanya waktu dulu goal aku cuma pengen jadi apa yang telah keluar dari mulut ibuku. Aku pengen mewujudkan itu. Aku bakal jadi manusia anjing, aku bakal jadi setan. Itu makanya aku sekolah nggak bener. Ya gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tidak pernah sih, nggak pernah sejahat apa ya sama perempuan gitu. Karena aku ngelihat ayahku sama ibuku nggak tega gitu. Oke, jadi yang pertama nikah kan pasti ya bokap pertama nikah, terus dia cabut ke Tangerang karena istrinya orang Tangerang. Langsung itu pas udah cerai kan, kalau cowok kalau udah cerai bisa langsung nikah lagi kan, kecuali cewek kan harus ada masa iddah. Dia langsung nikah langsung ke Tangerang waktu itu. Tapi prosesnya lama sih, sekitar sebulanan udah ngurus gono gini dan lain sebagainya. Kita pas perceraian kan kita langsung jual rumah. Gitu, jual rumah, pokoknya jual semua lah pokoknya. Dijual semua, itu sih yang bikin rempong dari perceraian tuh pas gono gininya. Itu sebenarnya sama jagain ibuku gitu loh, karena aku ngerasa ya karena ayahku tuh suka neror gitu. Waktu itu ya masih suka neror mamaku. Kadang pernah juga bilang pengen balikan, terus tiba-tiba enggak lagi, pengen balikan lagi gitu. Bahkan pernah ada kejadian papaku tuh masuk ke kamar ibuku itu, cuma pengen ngajak balikan, tapi ibukunya nggak mau kan. Di situ ada perkelahian kali ya, mirip-mirip itulah intinya. Ditendang kan sama mamaku karena nggak mau, mungkin mau dipakai biar itu si cerainya itu batal mungkin. Nah itu, mamaku cerita sama aku. Nah, aku kan waktu itu masih sering ke warnet tuh. Nah itu kan salah satu aku stop pergi ke warnet itu yang bikin aku stop di warnet, karena kan selama setahun tuh aku di warnet gitu. Pas ada perceraian ya udah aku lebih milih jaga orang tua aku, makanya aku stop dari warnet. Takut, super takut, tapi ya gimana ya, aku balik lagi ke ini sih. Ya kalaupun harus terjadi lagi terjadi lagi di dalam hidupku, misalnya aku cerai sama istriku, nah pasti aku nggak akan pernah menjadi penyebab atas perceraian ini gitu. Ya kalaupun misalnya nih istriku selingkuh, ya udah aku nggak akan marah-marah kok. Ya paling ya kita udahan aja gitu. Tapi aku tidak akan memulai gitu. Aku tidak akan memulai untuk selingkuh, tidak akan memulai untuk membentak, tidak akan memulai untuk memukul, nggak akan kok. Itu sih komitmen yang aku pegang gitu. Ternyata setelah menikah itu orang paham betul kenapa, bukan orang ya ini versi orang ya, orang paham betul ternyata pernikahan itu tentang bagaimana caranya kita mengenal diri kita itu siapa gitu. Karena kan ya yang orang lihat sih dari orang tua ya, mereka tuh tidak mengenal siapa diri mereka gitu. Dan akhirnya
segala kekurangannya itu dilimpahin ke istrinya. Jadi seolah-olah istri itu harus menutupi segala kekurangannya. Yang orang rasain kayak gitu sih. Nah, pas orang menikah, makanya orang selalu belajar tentang self development gitu. Gimana caranya biar orang lebih mengenal diri orang, dan alhamdulillah gitu. Setelah orang sedikit demi sedikit ya mengenal diri orang jadi lebih tahu ya bagaimana cara menghargai seorang anak, bagaimana cara menghargai seorang istri. Karena kan mereka buat orang tua orang tuh tidak menghargai satu sama lain kan intinya. Ya karena mereka nggak tahu bagaimana cara menghargai dirinya pun mereka nggak tahu gitu. Apalagi menghargai orang lain itu nggak bullshit loh, ternyata bener gitu. Kita nggak akan pernah bisa menghargai orang lain kalau misalnya kita tidak bisa menghargai diri kita. Kita tidak tahu apa yang kita mau, kita tidak tahu apa yang kita suka, kita tidak tahu apa yang kita benci, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang orang lain benci. Gitulah ya, simpelnya ya. Itu sih. Yang sering aku dengar sih dari keluarga sih gitu. Bahkan kan ayahku tuh nyampe dihina-hina ya. Ayahku tuh nyampe pernah mau dijeblosin ke penjara. Pokoknya semenjak cerai, ayahku tuh jadi kepercayaan itu bukan kepercayaan ya apa ya? Sudah tidak memiliki kepercayaan. Kok maksudnya sama keluarga tuh udah nggak dipercayain lagi gitu. Jadi ada kasus kan. Jadi kan waktu cerai kan dia sempat ke Tangerang, habis itu balik lagi. Pas balik lagi dia kan nggak punya rumah kan dijual. Usaha juga dijalanin sama mama. Nah, sedangkan si dad ini tuh, my dad ini tuh ya dia luntang-lantung. Itu kerjaannya dia nginep di sini, nginep di sana, nginep di mana-mana aja. Nyampe suatu hari ada kehilangan uang. Berapa sih? 2 juta apa 1 juta gitu. Nah, yang disalahinnya itu bokap orang. Gitu. Disitulah mulai harga dirinya udah nggak ada tuh. Itu dicaci maki, gini, digitulah, gitu sih. Harapan orang sih buat keluarga ya, buat kakak, buat adik orang sih. Tapi jujur loh bro, gara-gara perceraian, keluarga orang tuh sekarang, keluarga kecil ya, antara adik orang, kakak orang, sama induk orang, itu kayak nemu apa ya, kayak nemu harta karun gitu loh, paham gak sih? Di perasaan tuh ya, di hati ya, kayak sayangnya itu makin meningkat gitu. Karena kan mungkin kita melewati banyak hal ya. Dan termasuk sama babe orang juga jadi makin sayang gitu. Itu sih cuy. Harapannya sih nggak berharap apa-apa karena ya orang sudah mendapatkan kenyamanan itu yang dulu orang nggak punya. Ternyata dengan perceraian orang bisa jauh lebih dekat sama babe, bahkan orang bisa yang belum pernah sampai dari dulu tuh belum pernah ngobrol face to face kayak gini gitu. Face kayak gini. Ya bener. Face to face kayak gini ngobrol berdua sambil makan, ngerokok bareng gitu. Ngobrol cerita-cerita tentang kehidupan, lebih terbuka gitu di saat adanya perceraian. Itu sih yang orang senang dari perceraian itu cuy. Kenapa orang bangga dengan perceraian? Ya mungkin inilah jalan yang harus kita tempuh biar kita tuh saling menghargai, terus kayak makin kompak gitu. Iya gak sih? Dan orang juga makin sayang gitu loh sama keluarga orang. Atau kenapa deh semenjak perceraian ya kayak makin, kalau bahasa pertemanan lo mungkin solidaritas itu makin tinggi. Jadi lebih menghargai aja sih. Serius deh. Orang bangga sama divorce. Aku bangga. Hikmah yang bisa diambil pentingnya sebuah komunikasi antara suami dan istri, pentingnya kejujuran ya antara suami dan istri, dan yang pastinya sih yang paling penting itu agama sih. Kan di satu udah diajarin tentang bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, kayak gitu. Itu sih pelajaran-pelajaran yang aku dapat. Terus tentang apa lagi? Nah intinya balik lagi ke iman sih. Aku ngerasa iman kedua orang tua aku tuh masih kurang gitu. Tapi in the end of the day sekarang aku ngerasa bahagia banget. Aku punya ayahku kan abis nikah cerai lagi tuh. Terus mamaku nikah aja selang berapa bulan ya, 8 bulan gitu. Pada cepet ya nikah, luar biasa.
Iya, mamaku tuh sakit hati banget kan, dibilang kayak gini kan sama bokap. Pokoknya sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang mau sama kamu katanya, kecuali aku. Akhirnya untuk pembuktian mungkin ya, akhirnya dia menikah. Dan sampai sekarang, alhamdulillah menikah. Alhamdulillah. Makanya aku kan selalu bilang kayak gini, Ma boleh nikah lagi kata aku tuh, tapi dengan satu syarat kata aku tuh, ya jangan mengulang hal yang sama lagi kata aku gitu. Aku nggak mau mama cerai terus terasa sendiri lagi. Ya yang penting mama bahagia, so aja kalau mau nikah gitu. Aku mah selalu ngedukung. Karena waktu mama aku mau nikah cuma aku loh yang ngedukung. Yang dua enggak. Apalagi teteh ya, kakakku. Oh sangat-sangat tidak mendukung. Karena kakakku selalu bilang kayak gini, kenapa nggak ngurus anak dulu gitu. Nah, karena waktu itu aku masih single, anak adikku juga masih kecil, baru mau masuk SMP. Jadi kenapa mamaku malah mikirin dirinya sendiri dibanding anaknya gitu. Nah, itu sih sebenarnya emang benar juga sih, tapi aku di situ nggak tahu ya, tiba-tiba dewasa ya waktu itu ya ngambil keputusan, karena waktu itu kan keputusannya cuma ada di aku ya. Kalau aku bilang iya maka boleh nikah gitu. Jadi aku cuma bilang kayak gitu, ya udah yang penting mama bahagia. Ya Alis juga nggak bisa bikin mama bahagia sekarang. Ya udah kalau misalnya emang caranya harus menikah lagi sok aja, jangan ragu buat aku deh. Cuman itu titip aja, jangan sampai ngulang lagi gitu. Jadi pelajaran buat aku ya tentang bagaimana cara men-treatment wanita gitu. Yang aku lakuin sih yang pertama, aku tidak pernah ngebentak sama perempuan ya, karena ngelihat mamaku yang selalu dibentak, dipelototin dan lain sebagainya. Itu menjadi komitmen buat aku gitu. Dan menjadi orang yang sabar aja sih buat ngadepin perempuan, karena kan perempuan itu queennya perasaan. Ya nggak sih, perempuan itu selalu berpikiran yang enggak gitu. Nah, dan menurutku ya salah satu cara men-treatment wanita agar tidak berpikir negatif ya dengan dengan melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Karena kan ya karena kalau aku udah menikah, jadi ya pas aku ngelakuin itu ya aku pasti dapat aku dapat pahala sih, enggak sih. Aku ngerasanya ya harus aja gitu, paham gak sih? Mulai baper ya. Buat kamu yang mempunyai cerita yang sama nih, yang broken home, yang kebetulan ceritanya aku wakilin, asik. Mungkin nggak ngewakilin semua ya, mungkin ada yang lebih deep atau bisa aja juga ada kali. Pesannya sih jangan mudah ya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Karena kita belum tahu apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Mungkin dengan broken home, keluarga kamu bisa menjadi lebih bahagia. Ataupun yang masih dalam keadaan juwet, percaya deh gitu. Sebenarnya kejuwatan itu bisa kita atasin kok gitu. Dengan kamu percaya, suatu hari nanti entah kapan keluarga kita bakalan jadi lebih baik lagi. Soalnya aku ngebuktiin sendiri gitu. Aman kok cuy. Pokoknya jangan ngambil kesimpulan terlalu dini aja. Oh gue broken home, akhirnya lu mau melakukan banyak cara gitu buat melupakan itu. Cemen bro. Jangan lah bro, enjoy aja bro, nikmatin bro. Karena ya jujur sih titik terangnya itu ya waktu aku berusaha waktu aku berusaha buat mencintai apa adanya gitu loh. Ya emang broken home ya emang gue broken home, dan gue bangga gitu. Kalau kalian belum bisa mengatakan kata bangga ya, tapi nggak tahu ya, ini versi gue aja. Karena saat gue bilang bangga, gue bangga dengan broken home, semuanya tuh berubah drastis 180 derajat gitu. Set aja tiba-tiba. Jangan lupa di like, di subscribe, sama di komen ya. Kalau ada punya cerita yang sama, komen dong. Oke? Biar channel ini semakin berkembang. Nah, sekarang aku bercerita, nanti kamu yang bercerita, oke?